cererang ceraca. Dum tak dum tak dum tak dum dum tak dum tak dum tak dum 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 tak dum tak dum 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 tak. Nah, namun ketika sudah sampai di tempat itu, banyak orang yang ya pasti foto, sudah pasti memvideokan pemandangan. Nah, saya berpikir kenapa hanya foto dan memvideokan, mengambil gambar pemandangan saja? Saya ini seorang penari. Kenapa nggak nari aja di tempat ini? Sembari juga memperkenalkan budaya kita, budaya Bali khususnya dengan sentuhan alam yang akan membuat kolaborasi yang sangat apik. Om Swastiastu, Rahayu pemirsa Hindu Channel. Kemarin banyak yang menghubungi Hindu Channel terkait dengan semeton kita atau generasi Hindu yang berseliweran di media sosial terkait dengan tarian-tarian yang ada di Bromo sebenarnya. Jadi awalnya dari situ. Ternyata ketika coba kita lihat, kita scroll di media sosialnya, ternyata banyak di berbagai daerah atau tempat-tempat destinasi wisata, tempat-tempat sakral atau di alam melakukan tarian-tarian. Nah, kami tidak tahu apa sebenarnya alasan yang kuat untuk melakukan tarian-tarian di tempat-tempat sakral. Tetapi yang Hindu Channel hari ini ingin tunjukkan adalah sang penarinya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Astungkare Mbok. Namanya Mbok Sri Ayu Pratnya Larasati. Larasari. Larasari. Iya. Larasati itu Jawa. Iya. Nggih. Sukses Mbok, walaupun waktunya padat gitu. Kami di Hindu Channel respon dengan cepat. Awalnya di Instagram ya? Iya. Enggak. Iya, kita lihat di Instagram terus langsung ada nomor WA-nya. Dan kita sebenarnya ingin mengetahui alasan Mbok itu melakukan tarian-tarian di tadi yang opening saya sampaikan. Yeah. Namun pertanyaan yang pertama, awal mulanya suka tari itu seperti apa? Jangan langsung dijawab bahwa saya harus mengembangkan digital. Nah. Iya. Jadi awal mula, pertama-tama terima kasih sudah mengundang saya ke sini. Awal mula saya suka tari itu sebenarnya memang dari lingkungan keluarga. Karena memang saya itu terlahir di Desa Sukawati namanya Kak. Salah satu desa di Kecamatan Sukawati di Kabupaten Gianyar. Itu terkenal dengan desa seni, terutama dalang. Dan terutama di Banjar saya itu banyak sekali dalangnya. Kebetulan kemudian kakak kandung saya itu adalah seorang dalang. Nah, dari keluarga seniman yang membuat saya itu mencintai dunia tari, khususnya tari tradisi, itu tidak ada paksaan. Dari kecil, atau mungkin dari dalam kandungan ibu saya mungkin sudah, karena ibu saya juga seorang penari. Dulu waktu bajang ya bahasa Balinya, waktu muda ibu saya juga punya sanggar tari gitu. Nah, dari umur 3 tahun lebih tepatnya, itu dilihat kemampuan dan bakat saya oleh orang tua, kemudian dimasukkan sanggar tari, kemudian terus didukung dan disupport untuk mengikuti lomba tari, sampai akhirnya saya kuliah di ISI Bali, kuliah jurusan tari, kemudian lanjut kuliah S2 juga di jurusan tari, dan sampai buka sanggar ketika saya sudah dewasa. Itu sebenarnya singkatnya. Untuk coba bahwa kita memastikan benar Mboknya itu sebagai penari, tari apa aja yang bisa ditarikan, nama-namanya hafal enggak nih kan gitu. Sebelum kita mau nanya sebenarnya yang di dalam kehidupan seni tari ini di Mbok Larasari ini siapa yang paling berpengaruh kan gitu, nanti kita mau tanya itu. Tapi tarian apa aja bisanya? Kalau kita berbicara tari yang saya kuasai itu sebenarnya sudah lumayan banyak. Namun
saya ini memang terfokus ke tari tradisi Bali gitu. Nah, tari kalau dibilang tari favorit, tari Trunajaya itu yang dari kecil. Nah, menuju ke dewasa itu saya memang anaknya tidak hanya suka menari, tapi saya juga suka bermain gamelan, saya suka vokal. Nah, sekarang kalau ditanya sekarang pada saat sudah dewasa itu salah satu tari yang paling saya favoritkan itu adalah tari Palawakya. Jadi tari Palawakya itu adalah tari sembari olah vokal Palawakya, kemudian sembari juga si penari itu harus bisa bermain gamelan. Jadi dalam satu orang harus bisa 3 kemampuan gitu. Dan di sana dituntut pengaturan nafas yang baik. Karena kita habis nari ngos-ngosan harus langsung nyanyi. Habis itu tangan nggak boleh gemetaran, harus langsung mengambil panggul namanya, yang untuk memukul gamelan itu. Tangan kalau gemetaran memukul panggul kan, memukul gamelan kan takutnya jelek kan hasilnya. Nah, jadi tari Palawakya itu, dan sampai sekarang pun orang-orang masih mengatakan bahwa ketika seorang penari sudah bisa menarikan tari Palawakya untuk tari tradisi Bali ya terutama ya Kak, itu berarti tingkat kemahirannya sudah level atas. Selain tarian Bali, tarian apa aja? Nah, kalau berbicara tari di luar Bali itu juga sudah lumayan banyak, karena kan diisi itu saya sebagai mahasiswa jurusan tari itu tidak hanya mendapatkan tari Bali, karena kita kuliah tari di Institut Seni Indonesia itu pasti kita mendapatkan mata kuliah di luar tari Bali. Seperti kalau kita berbicara dari Pulau Sumatera itu ada tari saman, tari ranta, tari piring, kemudian geser lagi ke Pulau Jawa ada tari jaipong, tari golek, tari ngremo, kemudian naik ke Pulau Kalimantan yang terkenal itu tari mandau, geser lagi ke Pulau Sulawesi itu ada tari pakarena. Kemudian kalau di pulau yang paling ujung di Papua itu ada tari buru. Jadi banyak mendapatkan mata kuliah ketika kuliah diisi. Inilah pengetahuan dari Hindu Channel yang menjelajahi di Bali. Ternyata dari beliau menyebutkan bahwa mengetahui beberapa tari dan bahkan sudah menarikan semuanya itu. Menariknya adalah beliau sebagai founder dari Sanggar Nitya Graha Siwanata Raja. Iya. Sekaligus konten kreator. Benar. Nah, kita tidak mau berbicara sanggarnya dulu ya Mbok ya. Mungkin nanti kita ada episode khusus. Di dalam hidup Mbok mendalami tentang tari ini, siapa yang paling berpengaruh? Sebenarnya orang tua. Karena balik lagi seperti yang saya katakan di awal, keluarga, lingkungan, tapi yang paling berpengaruh yang pasti ayah dan ibu saya. Karena mereka berdua lah yang tahu dari kecil seperti apa karakter saya, watak, dan juga kemampuan bakat saya. Gitu. Karena saya yakin bahwa ketika saya mampu tapi tidak dibarengi dengan support atau dorongan orang tua, kan saya yakin saya tidak akan menjadi seperti sekarang ini gitu. Jadi support dan dorongan orang tua itu yang saya rasakan sangat-sangat full, dalam artian maksimal, totalitas. Mau kemanapun saya lomba, ke Buleleng, ke daerah Bali Utara, Bali Selatan, Bali Timur, itu selalu diantar sama orang tua. Jadi tidak pernah orang tua saya itu mengeluh, mau baik saya lomba ke tingkat nasional, internasional, apa itu pasti selalu disupport. Iya. Dan kita sebenarnya ingin tanya alasan Mbok itu sebagai konten kreator itu menarikan di berbagai tempat gitu. Ini kita langsung masuk ke poinnya karena poinnya sebenarnya yang utama itu menarikan di berbagai tempat, di alam, di lingkungan wisata, dan bahkan di tempat-tempat sakral seperti itu. Nah, sebelum menjawab itu, izin kami dari Hindu Channel, Mbok Laras, dipanggilnya panggungnya apa ya? Sebenarnya nama sosmed sama nama panggung itu sama, Pratnya Larasari. Pratnya, Mbok Pratnya ya? Boleh. Mbok Pratnya ini ingin kita dari Hindu Channel tunjukkan dong tari. Ya kalau bisa 2 tari misalkan, jangan lama-lama. Tari Bali sama mungkin tari di luar Bali, mungkin salah satunya. Gitu. Iya, oke. Mungkin saya akan tunjukkan salah satu video yang sempat viral, itu di Sunrise-nya Brumut tahun lalu. Itu sebenarnya saya nari berdua sama teman saya dari Malang. Nah, mungkin sekarang saya akan tunjukkan dengan gamelan mulut. Ya. Tanpa pakai musik? Tanpa pakai musik. Oh, gitu. Karena penari Bali itu biasanya kalau tidak ada speaker atau sound system harus bisa langsung gamelan pakai mulut. Kita coba saksikan, Mbak. Oke.
Bisa nggak posisinya? Bisa ya? Oke. Sudah, kru? Kita coba. Na 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 na. Na 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 Ini Bali. Ya. Kalau dari luar Bali ada tari? Nah, kalau dari luar Bali itu agak susah ya dia musiknya atau sama saja? Bisa saja, tapi memang kesannya itu tidak seperti gamelan dia jatuhnya. Mungkin gitu. Ada bagian satu tarian yang di luar Bali yang bisa dibalikan tetapi tidak melanggar tatanannya, tapi boleh pakai pakaian ini? Boleh, boleh. Tarian apa kira-kira ya? Bisa misalnya saman, tapi boleh nggak kalau nggak duduk, Kak? Boleh. Saya berdiri aja. Boleh. Oke, langsung ya? Okay. Oke, ini tari saman dari Aceh itu, kalau aslinya itu posisinya duduk. Nah, ini tuh sebenarnya menunjukkan atau lebih menonjolkan kekompakan atau rampak. Karena tari saman itu kan kita duduknya itu berbaris rapi ke samping, landscape gitu. Nah, jadi lebih menonjolkan suara, kalau bisa dibilang itu body music. Jadi menepuk badan itu yang menimbulkan suara musik. Tapi mohon maaf, ini boleh ditarikan oleh kita? Boleh ya? Boleh. Takutnya nanti Hindu Channel, dari Hindu Channel mungkin ada kekhasan khusus itu enggak ya? Enggak. Silakan. Ya, jadi seperti ini. Duntak, 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 dung, duntak, 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 dung, 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 duntak, duntak, dung, dung, duntak, duntak. Pam, pam, pam. Ya, seperti itu. Jadi lebih body music kalau orang bilang. Ini kita harus hormat dulu. Nah, tarian tadi memang sudah menunjukkan bahwa dengan kaitannya video-video yang viral itu terbukti bahwa itu Mbok Pratnya. Awal mula ingin memvideokan di tempat-tempat itu seperti apa? Sebenarnya itu saya ke tempat-tempat seperti Bromo, Labuan Bajo, dan lain sebagainya itu awalnya hanya untuk liburan, dalam artian holiday. Nah, namun ketika sudah sampai di tempat itu, banyak orang yang ya pasti foto, sudah pasti memvideokan pemandangan. Nah, saya berpikir kenapa hanya foto dan memvideokan, mengambil gambar pemandangan saja? Saya ini seorang penari, kenapa nggak nari aja di tempat ini? Nah, gitu sebenarnya, Kak. Jadi rencana untuk nari di suatu tempat itu tidak direncanakan dari awal, yang di Bromo pertama ya. Nah, ketika saya menari di Bromo tahun lalu itu dan akhirnya meledak, videonya viral, banyak di cover itu, dari sana baru saya punya rencana, oh berarti orang-orang suka nih kalau saya itu mengunjungi suatu tempat atau alam dengan menari gitu. Dan memang komenan orang-orang di sosmed itu, Kak ayo Kak lanjut lagi keliling Indonesia nari gitu. Ini jangan-jangan nanti dari Dinas Pariwisata atau Kementerian Pariwisata bisa menengok. Sekalian promosi kan, Mbok ya? Kan gitu. Gitu. Nah, sebenarnya tujuannya itu apa sih, Mbok? Yang ingin disampaikan di dalam tarian di tempat-tempat di alam seperti itu, apa tujuannya? Sebenarnya saya yakin dan percaya ya, bahwasanya antara seni dan alam itu ada hubungannya. Jadi ketika kita menari di suatu tempat, selain kalau kita berbicara visual atau pemandangan dari tempat itu kan memang sangat indah. Jadi sangat-sangat mendukung kalau saya sebagai penari ketika berada di tempat yang indah, entah kenapa ya, mungkin penari lain juga ada yang merasakan inspirasi itu cepat muncul. Bahkan yang nari di Bromo pertama yang viral itu saya tidak, seperti yang saya katakan di awal, saya tidak punya rencana. Saya mencari, kalau di Bromo itu ada, kalau kakak pernah ke Bromo mungkin para penonton itu, sebelum kita naik ke sunrise-nya itu ada seperti warung menjual teh, menjual gorengan. Nah, di sana sebenarnya saya membuat mencari musiknya gitu. Nah, pada saat sudah naik ke sunrise-nya, itu inspirasi membuat gerak itu langsung datang gitu. Jadi didukung dengan indahnya pemandangan, itu langsung tidak ada hambatan dalam membuat gerak. Karena konten-konten yang saya buat itu kan memang kebanyakan gerak-gerak yang baru.
Jadi saya cari musiknya di sosmed gitu. Kemudian saya dengarkan sejenak, oh cocoknya seperti ini nih geraknya gitu. Dan memang saya kalau gerak-gerak yang baru itu saya ciptakan tidak gerak yang susah. Kenapa? Agar nanti ketika orang ingin mengcovernya itu gampang. Baik itu misalnya penari yang sudah pro atau penari yang baru belajar pun mengcover konten saya itu gampang. Gitu. Makanya saya menciptakan gerak-gerak yang simple supaya bisa di cover sama banyak orang. Kalau kita berbicara tempat, di mana saja sudah melakukan tarian-tarian itu, dan boleh disebutkan di mana saja, dan di mana sih yang menurut Mbok ini terkesan seperti itu? Atau memang jika semuanya terkesan ya bagian dari sekian itu di mana? Sebenarnya kalau berbicara di mana dalam artian bukan alam, saya kan juga lumayan sering ke luar negeri. Nah, tapi yang kalau berbicara alam itu memang di Indonesia. Yang pertama itu memang di Bromo, yang di Sunrise Bromonya. Nah, kemudian Labuan Bajo, kemudian di air terjun Tumpak Sewu di Lumajang itu karena saya memang kalau orang percaya zodiak ya Kak, saya kan zodiaknya Sagittarius. Jadi Sagittarius itu memang suka berpetualang, suka jalan-jalan gitu. Sembari juga memperkenalkan budaya kita, budaya Bali khususnya dengan sentuhan alam yang akan membuat kolaborasi yang sangat apik. Bagaimana sentuhan alam bisa mendukung tarian saya di suatu tempat itu yang akan disaksikan. Mungkin orang-orang itu belum pernah ke Tumpak Sewu, belum pernah ke Bromo, belum pernah ke Labuan Bajo, tapi dengan melihat konten saya bisa merasakan juga keindahan alam di Indonesia gitu. Tapi kan yang mahal Mbok untuk biaya ke tempat lokasinya kan gitu Mbok. Iya. Jangan-jangan Mboknya ada yang membiayai kan? Ya ada lah yang membiayai gitu kan. Dan salah satunya mungkin nanti semoga aja Hindu Channel bisa mendapatkan proyek khusus mungkin dari salah satu umat Hindu kita dan tokoh-tokoh kita yang coba dong Mbok Pratnya Larasari ini untuk bisa menarikan di pura mana atau di tempat-tempat sakral mana untuk didokumentasikan oleh Hindu Channel, ya kami siap gitu kan. Nah, yang mungkin menjadi pertanyaan lagi adalah bagaimana menurut Mbok Pratnya ini bahwa pentingnya media sosial atau perkembangan digital ini untuk membranding diri kita gitu, melestarikan budaya tradisi kita. Seberapa penting sih Mbak itu? Kalau boleh jujur, sebelum 2020, tahun 2020 sebelum Covid itu memang saya tidak terlalu aktif di sosial media. Karena panggung yang secara nyata itu bukan lebih asik ya, artinya sebelum Covid itu banyak di panggung-panggung yang tidak online gitu. Nah, ketika Covid, mungkin semua penonton Hindu Channel juga merasakan sebagai khususnya saya sebagai seorang seniman itu merasakan panggung itu hilang karena kita semua kan di rumah saja, harus di rumah. Nah, oleh karena itu ketika 2020 Covid itu saya putar otak. Sanggar juga harus tutup, gimana caranya ketika saya di rumah saya juga harus produktif gitu, tidak bisa diam saja kan. Nah, oleh karena itu saya berpikir kenapa saya hanya menjadi penonton sosmed atau penonton YouTube saja, karena juga kan waktu itu saya riset bahwa di YouTube ini kalau kita rajin upload konten itu bisa juga mendatangkan gaji kan Kak, artinya bisa kita pakai untuk bekerja juga gitu. Nah, dari 2020 itulah saya mulai jengah, semangat harus terus lewat sosmed, kita ciptakan panggung sendiri lewat sosmed gitu, di YouTube, di TikTok, di IG. Awalnya saya tidak berpikir akan ada yang viral, ada yang FYP dan lain sebagainya. Nah, mungkin memang kehendak Tuhan, artinya rezeki saya seperti ini jalannya. Kalau kita berbicara di sosial media kan kadang banyak yang tanya, Laras gimana caranya viral, gimana caranya FYP. Kalau nanya saya cuma bisa kasih tahu satu jawaban. Kamu harus bisa menimbulkan karakteristik atau personal branding dalam artian ciri khasmu sebagai apa di sosmed itu. Kalau saya mungkin sudah dikasih cap atau personal branding sama TikTok sama sosmed yang lain itu, oh si Pratnya Larasari ini seorang penari.
gitu. Makanya setiap saya upload konten nari pasti dinaikkan. Nah, kemudian banyak teman-teman saya yang sesama seniman itu mungkin minder ya Kak, dalam artian takut duluan untuk mengupload konten atau dirinya sedang menari gitu. Saya sering kasih saran, jangan malu, jangan takut. Kalau kamu takut sampai kapanpun nggak akan bisa gitu. Kalau malu terus kan banyak orang yang minder gitu, takut dihujat netizen gitu. Kebanyakan kan sekarang orang-orang itu takut dihujat netizen kan. Kalau kamu ingin menjadi seorang konten kreator, seorang influencer, ya harus berani dulu, jangan takut dihujat netizen. Gitu. Sebenarnya kita dari Hindu Channel mau menanyakan ke poin itu, ternyata sudah dijawab. Dan kami membutuhkan ketegasan lagi bagaimana ketika kita sudah bergerak di media sosial untuk menjaga karya kita, menjaga kreativitas kita, untuk menanggapi atau melihat komentar-komentar di media sosial maupun negatif maupun positif seperti itu. Nah, bagaimana cara menjaga dan ya bertahan hidup di media sosialnya gitu. Gimana dari Mbak Pratnya Larsari? Kalau dari saya sebenarnya pintar-pintar kita memilah dan memilih saja Kak. Jadi misalnya kalau ditanya, Kak Laras emang nggak pernah dapat hujatan dari netizen? Sebenarnya pernah. Misalnya baru-baru ini saya rajin menari tokoh rarung namanya Kak di Celonara. Misalnya ada yang komen, tariannya gitu-gitu aja gitu. Ya memang harus tari rarung itu seperti itu, tidak bisa kita buat kostum rarung tapi nari pendek atau kostum rarung tapi tariannya Turnajaya, itu kan nggak bisa gitu. Nah terus juga banyak requestan, Kak ayo nari ini. Memang netizen itu kan boleh saja berkomentar, request apapun, tapi kan saya juga harus memilah dan memilih, yang mana nih kira-kira bagus komenannya atau requestannya. Nah kayak ke Labuan Bajo itu juga salah satu requestan netizen gitu, Kak coba nari ke Labuan Bajo gitu. Nah jadi kalau kita sebagai seorang content creator atau influencer itu yang paling pertama tidak boleh baperan. Kalau ada komen negatif itu kan kadang kalau orang baperan itu udahlah, Laras saya di komen negatif nih sama netizen, udah saya cukup upload konten, saya cukup jadi konten kreator gitu, kepikiran. Nah kalau saya itu tipikal orang yang nggak gampang baperan, jadi cuek aja. Tapi dengan menjaga pakem-pakem yang ada. Iya, jadi walaupun tidak baperan atau cuek, tapi tetap cueknya atau tidak baperannya itu tetap berada di jalur yang positif gitu. Ternyata rasa penasaran Hindu Channel ketika melihat medsosnya Mbok Pratnya ini sudah terbayar. Ternyata benar bahwa bakatnya sudah terpenuhi. Tarinya oke, public speakingnya oke, mentalnya sudah kuat. Nah, bagaimana pesan Mbok Pratnya kepada kita semua umat Hindu yang ada di seluruh Indonesia, khususnya yang generasi-generasi kita ini, untuk berani memunculkan bakat kita? Mungkin tidak hanya tari saja seperti itu. Benar. Jadi untuk para umat Hindu, baik itu di kalangan seniman ataupun di luar seniman, apapun itu, kalau saya khususnya seniman, walaupun kalian, kalau saya kan tari ya Kak, misalnya ada yang punya bakat karawitan, bermain gamelan, kemudian ada punya bakat dalang, jangan pernah malu. Karena zaman sekarang itu sosmed itu sudah sangat, bahkan anak kecil aja sudah punya sosmed kan, kalau kita melihat di zaman sekarang. Kalau kita tetap tidak berani atau rasa takut kita itu lebih tinggi daripada keberanian kita untuk mengupload konten-konten tentang bakat kita, kemampuan kita, itu selamanya kita akan merasa takutnya penyesalan itu akan datangnya belakangan. Pasti kan penyesalan itu datang belakangan. Nah supaya tidak menyesal, tunjukkanlah kepada dunia, karena sosmed itu kan juga dunia kan. Tunjukkan kepada dunia bahwa saya punya kemampuan gini, karena saya yakin dan percaya Kak, ketika kita sudah berani mengupload kemampuan kita di sosial media, menunjukkan itu, pasti akan ada rezeki dari konten itu atau relasi atau diundang. Seperti saya kemarin ketika mengupload ini diundang ke Malang, diundang ke sini gitu. Karena kalau kita tidak berani dari sekarang, iya sampai kapanpun juga kita tidak akan bisa gitu. Mbak tadi kan ngomongin dalang itu. Iya. Mbak belajar dalang juga? Iya. Sejak kapan? Sejak kecil.
Karena balik lagi yang seperti saya katakan di awal, kakek dan kakak saya adalah seorang dalang. Walaupun perempuan? Iya, karena di Bali itu memang dalang wanita atau kesetaraan gender ya Kak, itu memang dituntut harus ada. Jadi di masing-masing desa atau kecamatan, kabupaten itu, karena ada kalau di Bali festival dalang wanita. Jadi dalang wanita itu dilombakan. Oh. Nah, inilah pentingnya pemirsa Hindu Channel, bagaimana kita sebagai tokoh atau sebagai wadahnya ini untuk bisa merangkul bakat-bakat adik-adik kita ataupun anak-anak kita. Mungkin tidak hanya seni saja, mungkin dari sisi lain itu harus kita bisa rangkul semuanya. Karena dengan bakat yang sudah dididik dari kecil akan menumbuhkan mental ketika dia dewasa. Benar. Ya, mungkin ini menjadi catatan Hindu Channel dan kita semua. Nah, Mbak, untuk nanti kan kita akan ada podcast khusus tuh, ya, karena tadi menyinggung dalang gitu kan. Boleh nggak sih Mbak sedikit aja kasih contoh? Boleh nggak sih? Boleh. Sedikit aja, tapi jangan, nanti kan kita akan podcast lagi Iya. gitu. Boleh, Mbak? Untuk suara dalang. Oke. Nah, Rakino Keren pemirsa Hindu Channel, inilah dari Hindu Channel yang berusaha memantau generasi-generasi kita, dan nanti semoga di Hindu Channel bisa kita hadirkan juga seniman-seniman lainnya yang mungkin murid-murid dari Mbok Pratnya kan gitu. Karena muridnya sudah 200 lebih sampai saat ini. Dari COVID secara Zoom, secara online ya. Nah, ini juga terakhir untuk closing, untuk closingnya itu harapan pesan Mbok seperti apa, kemudian di saat sulit untuk kita melatih adik-adik kita, solusinya itu apa gitu, terutama kayak pas COVID itu kan Zoom pelatihannya, walaupun kita yakin itu susah tuh. Gitu. Monggo Mbok. Jadi ketika kita menjadi seorang generasi muda yang sudah punya tekad untuk melestarikan, menjaga, mengembangkan, memajukan seni budaya Bali, itu yang pasti yang pertama niat. Seperti saya mendirikan sanggar, itu kan harus konsisten. Nggak boleh kita mendirikan sanggar itu sekarang semangat, lagi seminggunya bosan, seperti itu. Begitu juga dari sisi si muridnya, dari sisi orang tua muridnya juga. Ketika sudah melihat anaknya punya bakat atau kemampuan, ayo masukkan sanggar. Baik itu punya kemampuan tari ya sanggar tari, kemampuan musik sanggar musik. Kalau saya khususnya sanggar tari. Nah, dari si anaknya juga, ketika sudah menyadari ada support, dukungan dari orang tua, saya sering menekankan kepada murid-murid saya, kamu sudah disupport, didukung oleh orang tua, dan kamu juga sudah punya bakat dan pengalaman yang sudah kelihatan, ayo rajin harus latihan. Karena kalau bukan kita yang melestarikan seni budaya Bali kan siapa lagi gitu. Dan untuk solusi ketika memang kita dipaksa ketika memang COVID, ya kita harus tetap harus kuatkan untuk pelatihan itu yang baik. Susah nggak sih pada saat pelatihan Zoom itu dulu itu? Sebenarnya kalau dibilang susah ya pasti susah. Ya apalagi online itu kan. Iya, dan itu sistemnya kan cermin Kak. Jadi kalau saya kanannya di sini, muridnya kanannya di sana gitu. Makanya kalau sistem Zoom atau online itu kalau bercermin itu saya biasanya mengalah. Artinya gurunya yang harusnya misalnya kanan, tapi saya yang kiri supaya si muridnya gampang mencontek gerakan saya gitu. Genggi privat ya? Iya, privat. Jadi bukan berbanyak. Kalau berbanyak online nggak bisa. Privat itu sistemnya satu guru, satu murid. Sampai sekarang masih berjalan? Masih. Nah, pemirsa Hindu Channel yang mau privat silakan hubungi di Hindu Channel. Nanti kita akan kasih kontaknya ya Mbak ya, boleh ya? Benar. Nah, bisa ditentukan mau privatnya pagi, sore, siang, tinggal kesepakatan antara guru dan kita sebagai umat yang ingin privat seperti itu. Sukses Mbak ya? Iya. Nanti kita izin ngambil videonya yang ada di media sosial, akan kita selipkan di Hindu Channel. Dan inilah pemirsa Hindu Channel, inspirasi dan juga tuntunan dari Hindu Channel mendatangkan generasi-generasi Hindu yang memiliki bakat di saat perkembangan digital lumayan pesat.
Dan kami tutup dengan Paramasanti bersama dengan seniman perempuan Bali, wanita Bali, Mbok Pratnya Larasati. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi. Om sukses nggih Mbok, sehat-sehat, rahayu.